Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Radita Dinda Syokina dengan nomor induk mahasiswa 2005239 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai pengembangan pendidikan multikultural di sekolah, yang merupakan salah satu syarat terpenuhinya tugas mata kuliah pendidikan multikultural yang diampu oleh Profesor Dr. Bunyamin Maftu MPD/MA dan Bapak Supriyono SPD MPD. Pendidikan multikultural merupakan suatu ide gerakan pembaruan pendidikan dan proses pendidikan yang bertujuan mengubah struktur lembaga pendidikan agar seluruh siswa, baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang beragam dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah. Pemahaman mengenai multikultural sebaiknya dilaksanakan sedini mungkin agar terus terkonstruksi dalam kognisi anak, rasa kepemilikan, dan kebanggaan akan budaya bangsa hingga ia dewasa nanti, terutama bagi Indonesia yang merupakan negara multikultural terbesar yang berpotensi mengalami konflik akibat dari arus globalisasi dan informasi serta mobilitas penduduk. Menanggapi konflik budaya yang diakibatkan dari keberagaman, pendidikan multikultural menjadi salah satu upaya penyelesaian yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan. Dalam pengembangan pendidikan multikultural, menurut Lubis setidaknya ada 3 hal yang menjadi fokus utama. Yang pertama adalah menanamkan pengenalan atau pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman baik kultur atau budaya, etnis, ras, agama, pandangan hidup, dan seterusnya. Pengenalan dan penghargaan atas keberagaman ini dapat dilakukan di ruang-ruang persekolahan atau di luar ruang-ruang kelas atau baik di jalur pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Yang kedua adalah menghindari persepsi yang menganggap bahwa suatu kelompok lebih unggul daripada kelompok lainnya. Ini berarti bahwa perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan sikap dan pandangan egalitarian atau nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga, menumbuhkan dan membiasakan sikap dialogis. Sikap dialog ini mesti dikembangkan sedini mungkin di dunia pendidikan, karena dialog merupakan jembatan bagi interaksi di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Namun, seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 telah mempengaruhi segala mobilitas masyarakat, termasuk diantaranya pelaksanaan pendidikan di sekolah, yang sementara waktu harus dipindahkan ke rumah masing-masing. Lantas, bagaimana bentuk dan strategi pengembangan pendidikan multikultural yang bisa diterapkan dalam situasi saat ini? Pada dasarnya, setiap sekolah harus mampu menciptakan budaya dan suasana sekolahnya sendiri sebagai suatu identitas yang khas, serta menumbuhkan rasa kebanggaan akan sekolahnya. Tak hanya berfokus pada intrakurikuler, sekolah juga harus memperhatikan jalannya kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan potensi kreativitas, bakat, dan minat siswa. Adapun pengembangan strategi sekolah dalam kegiatan belajar mengajar yang berbasis multikultural dapat menerapkan beberapa cara di bawah ini. Yang pertama ada strategi kegiatan belajar bersama atau cooperative learning yang bertujuan untuk bersama-sama mensosialisasikan nilai-nilai dan konsep di daerah dalam kelompok belajar secara bersama-sama dan memperhatikan latar belakang perbedaan yang ada. Yang kedua, strategi pencapaian konsep atau konsep attainment yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar untuk memfasilitasi peserta didik dalam melaksanakan kegiatan studi budaya lokal dari daerah kelompok belajarnya. Kemudian yang ketiga ada strategi analisis nilai atau value analysis untuk melatih kemampuan peserta didik dalam mengembangkan berpikir secara konstruktif tentang cara pandang yang lebih luas dalam lingkup nasional. Dan yang terakhir strategi analisis sosial atau social analysis untuk memberikan informasi tentang fenomena-fenomena dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keberagaman hingga siswa dapat menganalisis berbagai latar belakang tersebut dalam membangun dan mengembangkan pemahaman dan kesadaran tentang perbedaan kultural dalam masyarakat. Di kondisi saat ini pula, tidak hanya guru yang berperan dalam membudayakan pendidikan multikultural, tetapi keterlibatan orang tua dalam menunjang kegiatan sekolah juga sangat penting, baik secara akademik maupun non-akademik.